Habis 2, 4. Habis 4, 6. Habis 6, 8. Habis itu berapa? 10. Benar banget. Itu namanya adalah barisan bilangan. Nah, di video ini kita akan latihan soal untuk EHB BKS Matematika dengan topik barisan bilangan. Ini sebenarnya nggak terlalu susah, jadi aku percaya bahwa kalian semua tuh pasti bisa. Tapi sebelum kita bahas, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe YouTube channel ini dan juga like, comment, serta share video ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita bahas soal tentang barisan bilangan. Oke, soal yang pertama. Koperasi Simpan Pinjam atau KSP atau yang biasa disingkat KOSIPA merupakan salah satu badan usaha yang ada di Indonesia. Koperasi ini memiliki kegiatan usaha yaitu menghimpun dan juga menyalurkan dana kepada para anggotanya, tentunya dengan bunga yang relatif lebih rendah. Koperasi ini umumnya dikelola secara mandiri dan para anggotanya bergabung secara sukarela tanpa paksaan. Tentunya kehadiran koperasi ini akan sangat menunjang berbagai aktivitas ekonomi di kalangan para anggota koperasi dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi ini ada beberapa sumber modal koperasi simpan pinjam. Oke. Ibu Aini adalah anggota aktif KSP SB yang selalu menabung tiap bulan di KSP tersebut. Di awal sebagai anggota KSP, beliau harus menyetor simpanan pokok 50.000. Oke, jadi simpanan pokoknya adalah 50.000 dan simpanan wajib tiap bulan 10.000. Jadi simpanan wajibnya 10.000. Sedangkan simpanan sukarela yang ditabungkan saat itu adalah 20.000. Simpangan sukarelanya 20.000. Jika tiap bulan Ibu Ani selalu menambah simpanan sukarela 5.000, maka setelah 1 tahun menjadi anggota, jumlah total uang Ibu Ani di KSP tersebut adalah, sekarang dalam waktu 1 tahun, simpanan pokok ini dibayar berapa kali? 1 kali, ya kan, waktu awal tahun itu, 50.000. Oke, simpanan wajib dibayarkan tiap bulan. Berarti dalam 1 tahun ini dikali 12. Benar ya? Jadi 120.000. Tahu kan kenapa dikali 12? Benar, karena 1 tahun 12 bulan. Oke, simpanan sukarelanya 20.000 terus nambah 5.000. Jadi 25.000 di bulan kedua, 30.000 di bulan ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kalian mau sebenarnya nggak usah pakai rumus, hitung satu-satu juga bisa. Tapi karena kita belajar, jadi aku pakai rumus ya, biar kalian makin bisa aja. Oke. Nah, ini kan adalah barisan aritmatika ya. Nambah 5.000, nambah 5.000, dan seterusnya. Oke. Maka barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya sama. Karena bedanya sama dan kita mau tahu penjumlahannya 20 tambah 25 tambah 30 berapa, maka kita bukan pakai UN tapi pakai SN. Nah, apa rumus SN barisan aritmatika? SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Oke, karena untuk 1 tahun maka kita mau tahu S12, jumlah 12 suku pertama. Ya kan? N-nya 12 per 2, 2A. A itu suku pertama. Suku pertamanya mana? Nih, 20.000 tambah N-1. Ini 12 kurangi 1 ya. Berarti 11. N-nya kan 12 dikurangi 1 nih. Jadi 11. B-nya bedanya 5.000. Oke. Jadi ini 6 kali 2 kali 20.000. 40.000. Ditambah 11 kali 5.000. 55.000. Jadi ini 6 dikali 95.000 sama dengan 6 kali 5, 30 ya. 9 kali 6, 54, tadi ada 3, 570.000. Berarti penjumlahan ini untuk 12 bulan adalah 570.000. Sehingga kalau kita jumlahkan, 570 tambah 120, 690, tambah 50, 740.000. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Berikutnya, masih tentang koperasi simpan pinjam, cuman soalnya ini agak beda ya. Besarnya bunga yang ditetapkan oleh KSP SB atas dana pinjaman yang telah diberikan ada 2 macam, bunga menurun dan bunga flat. Oke, jadi dia punya bunga menurun dan bunga flat. Bunga menurun, bunga yang dihitung dari sisa pokok pinjaman. Oke, jadi dari sisa pokok pinjaman. Sebagai contoh, pinjamannya 10 juta,
suku bunganya 1% tiap bulan yang diangsur selama 20 bulan. Maka pada bulan pertama bunganya 100.000. Oke. Jika angsuran pokok 500.000 per bulan, maka sisa pokok pinjamannya adalah 9.500.000, ya kan? Lalu bulan kedua, bunganya itu jadi 1% dari 9.500.000. Oke. Jadi bunga menurun itu tergantung sisa pokoknya berapa. Misalnya guys, kita punya uang 1 juta, gitu ya. Lalu kita tuh ngelunasin 500.000, jadi sisa 500.000. Jadi bunganya nanti itu ditetapkannya dikalikan 500.000, bukan dikali 1 juta lagi. Oke ya. Kalau bunga flat sampai akhir jatuh tempo dihitung dari pokok pinjaman awal. Jadi misalnya 10 juta, bunganya 1% tiap bulan selama 20 bulan, maka bunganya 100.000 terus ya. Meskipun sudah dilunasi, tetap aja bunganya 100.000. Sampai di sini cukup jelas ya. Bu Sofia mengambil pinjaman 6 juta di KSP SB. Beliau diberi pilihan untuk memilih sistem bunga flat dengan suku bunga 10% per tahun atau bunga menurun dengan suku bunga 1% per bulan dengan tenor selama 10 bulan. Berdasarkan informasi dari wacana di atas, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berikut ini. Oke, yang A. Pada bulan ketiga, besar angsuran 648.000 dengan sistem bunga menurun. Oke, untuk menjawab soal yang A, kita bisa buat tabel ya teman-teman ya. Jadi, setiap bulannya dia itu harus membayar namanya angsuran pokok dan juga bunga. Oke, kita buat tabelnya seperti ini. Sisa pokok, angsuran pokok, dan bunga. Oke, di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, bulan pertama otomatis sisa pokoknya adalah 6 juta. Karena belum bayar, ya kan? Nah, setiap bulannya angsuran pokoknya berapa? Kita main logik aja. Kalau pokoknya 6 juta, untuk 10 bulan, maka angsuran pokoknya adalah 6 juta dibagi 10, yaitu 600.000. Oke, jelas ya? Sehingga ketika bulan pertama dibayar 600.000, sisanya adalah 5.400.000, bayar lagi 600.000. Oke, jadi berapa? 4.800.000, bayar lagi 600.000. Oke, kita nggak perlu cari sampai bawah karena kita butuh untuk bulan ketiga aja. Oke, bunganya di bulan ketiga gimana? Kalau bunga sistem menurun, maka bunganya dilihat dari sisa pokoknya. Oke, tahun ketiga, bulan ketiga, sisa pokoknya 4.800.000, bunganya 1% per bulan. Itu artinya bunganya 1% kali 4.800.000. Sama dengan 48.000. Sehingga teman-teman pada bulan ketiga yang dibayar berapa? 600.000 ini ditambah 48.000. Berarti yang harus dibayar adalah 648.000. Berarti yang A ini benar. Oke. Sekarang yang B. Total bunga yang dibayar dengan sistem bunga flat adalah 400.000. Kalau bunganya flat artinya sama terus. Kita hitung ya, bunganya caranya gimana cara carinya? Gampang. Modalnya kali persennya kali waktunya. Modalnya di sini 6 juta. Persennya berapa? Persennya dikasih tahu 10% per tahun. Nah, karena ini per tahun, maka T-nya juga harus dalam tahun. 10 bulan berapa tahun? Gampang, 10 per 12. Kita coret ya. Ini kan 100, oke. 1 ini 5. Berarti bunganya totalnya adalah 500.000. Oke, cukup jelas ya. Berarti yang B salah. Karena yang B ini 400.000, padahal seharusnya 500.000. Oke, yang C. Pada 3 bulan pertama, total angsuran yang telah dibayar lebih tinggi sistem bunga menurun. Teman-teman, mereka kan bayarnya itu 2, ya kan? Angsuran pokok sama bunganya. Angsuran pokoknya untuk 2 sistem ini kan sama kan? 600.000 semua, 6 juta bagi 10. Berarti untuk tahu manakah yang lebih tinggi, manakah yang lebih rendah, kita bandingkan bunganya aja, ya kan? Karena bunganya yang berbeda. Sampai sini cukup jelas ya.
Jadi kita nggak perlu jumlahin, karena kalau kita jumlahin sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi lama. Jadi kita bandingkan aja bunganya, karena angsuran pokoknya sama terus tiap bulan. Cukup jelas kan? Nah, sekarang kita bandingkan bunga 3 bulan pertama untuk metode sistem bunga menurun dan juga bunga 3 bulan pertama untuk bunga flat. Bunga 3 bulan pertama, pada bulan pertama berarti kan gini, 1% kali 6 juta. Sama dengan 60.000. Bulan kedua 1% kali 5.400.000. Benar ya? Sama dengan 54.000. Kalau dijumlah ini berapa? 60 tambah 54 114 tambah 48. 162.000. Untuk bunga flat 500.000 tadi itu untuk 10 bulan, ya kan? 500.000 itu total 10 bulan. Flat itu artinya tiap bulannya sama. Artinya satu bulannya adalah 500.000 bagi 10, 50.000. 3 bulan berarti berapa? 150.000. Kita kalikan 3 aja. Oke. Maka besaran yang mana? Ternyata angsurannya besaran yang sistem bunga menurun, ya kan? 162.000 loh dia sudah bayar bunga, tapi yang flat 150.000. Oke, sehingga ini benar. Oke, sekarang yang D. Dengan sistem bunga flat, total yang harus dibayarkan lebih rendah daripada sistem bunga menurun. Again, yang kita harus bandingkan bunganya aja, karena angsuran pokoknya itu sama. Kita tahu bahwa yang sistem bunga flat, tadi bunganya totalnya 500.000. Gimana kalau untuk bunga yang menurun? Nah, kalau kalian mau ya kalian hitung satu-satu aja, dari 1 sampai 10, ya kan? Terus dijumlahin satu-satu. Tapi teman-teman, kita nggak perlu pakai cara itu. Kita bisa pakai rumus SN barisan aritmatika. Kenapa? Karena kalian lihat, di sini bunganya, tiap bulannya itu selisihnya sama. Selisihnya itu minus 6.000. Hati-hati ya, minusnya ditaruh, karena kan berkurang. Ini juga minus 6.000. Berarti jumlah bunganya dari bulan pertama sampai 10 kita bisa cari pakai SN. SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Oke. N-nya berarti S10 ya. S10 karena 10 bulan. 10 per 2, 2A. A-nya 60.000 kali 2 berarti 120.000. Tambah N-nya 10 min 1 ya. Berarti 9. B-nya adalah min 6.000. Oke, hati-hati ya, ada min-nya. 5 kali 120.000, 9 kali min 6.000, min 54.000. Sama dengan 5 kali 120 kurangi 50 itu kan 70. Kurangi 4.000 lagi, berarti 66.000. Sama dengan 330.000. Oke, jadi ternyata untuk bunga menurun ini, bunga yang dibayarkan lebih rendah karena cuma 330.000. Artinya yang D ini salah. Karena yang sistem bunga menurun bunganya lebih rendah. Oke. Yang terakhir yang E, selisih total angsuran sistem bunga menurun dengan sistem bunga flat 170.000. Again kita bandingkan bunganya aja. Kenapa? Karena angsuran pokoknya sama, ya kan? Selisihnya ini berapa sih bunganya? Yang ini 500.000, yang ini 330. Berarti selisihnya adalah 500.000 dikurangi 330.000 sama dengan 170.000. Oke, berarti ini benar. Berarti yang benar adalah A, C, dan E. Pertanyaan yang ketiga tentang reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan organ seksual dan hanya melibatkan satu individu. Bakteri dapat bereproduksi dengan membelah diri menjadi dua secara langsung dan spontan atau disebut dengan pembelahan biner secara amitosis. Nah, satu bakteri jenis tertentu dapat berkembang biak menjadi dua dalam waktu 5 menit. Jika pada waktu 8.30 terdapat 1000 bakteri, maka banyak bakteri pada pukul 9.15. Nah, teman-teman, ini itu pasti tentang barisan geometri, ya. Jadi, ini kan pada 8.30 ya. Bakterinya adalah 1000. Terus 5 menit kemudian, 8.35, ini 2 kali lipat. Jadi 2000.
840 2 kali lipat lagi, jadi 4000. Oke, dan seterusnya sampai 915. Oke, kalau misalkan aku tulis gini, 845, 850, 855, 900, 905, 910, 915. Nah, ini teman-teman sebenarnya kalian bisa kerjakan manual aja, dicari kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, dan seterusnya. Oke, tetapi karena ini barisan geometri, kita juga ada cara cepatnya. Oke, dengan apa? UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Mungkin ada yang tanya, loh kok bisa barisan geometri? Iya, karena dia bukan bedanya yang sama, tapi rasionya yang sama. Rasio itu kalau dikali atau dibaginya sama, gitu ya. Ini kan dikali 2 semua, artinya rasionya sama. Oke, cukup jelas ya. Nah, A suku pertama, 1000. Oke, R-nya adalah 2, karena 2 kali, ya kan? N-1. Nah, pada pukul 9.15 tuh N keberapa? Gitu kan? Ini N pertama. Berarti ini kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti U ke 10, N-nya 10. Oke ya. Kalau kalian bingung buat tahu itu N keberapa, kalian kurangi aja waktunya. Gini kan, dari 9.15 ke 8.30 itu berapa menit? 45 menit, ya kan? 45 menit, ini kan dalam waktu 5 menit. Tiap 5 menit kita bagi 5, berarti 9. Oke, 9 kali membelah. Nah, tapi kalian harus ingat, 830-nya itu adalah suku pertama, ya kan? Berarti ada suku pertama, setelah itu membelah 9 kali, makanya ada 10 suku. Oke, cukup jelas ya. Tapi biasanya kalau ini hanya sedikit gini ya, kita nggak usah pakai rumus, sebenarnya juga nggak apa-apa. Oke, tapi kalau pertanyaannya pada pukul 13.15, nah itu beda cerita. Kita kan nggak mungkin ya cari ini satu per satu. Oke, maka ini jangan lupa dikurang 1, karena rumusnya N-1. Ini 1000 kali 2 pangkat 9. Oke, berapa sih 2 pangkat 9? 2 pangkat 9 itu adalah 512. Oke, 1000 dikali 512. Sehingga U10 512.000. Jawabannya yang D. Oke, gampang banget kan?